kelas 4E PGRI. Nah, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah pengembangan materi matematika yang diampu oleh Bapak Zulkarnain. Ada sifat-sifat tubus. Pertama, sifat-sifat tubus yaitu mempunyai 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi. Nah, sisi bawah itu ada A, B, C, dan D. Sisi atas ada E, F, G, H. Sisi depan ada A, B, F, E. Nah, sisi belakang ada C, ada D, ada H, ada G. Sisi kiri ada A, ada D, ada E, ada H, ada E. Nah, sisi kanan ada B, ada C, ada G, ada E. Nah, sifat yang kedua mempunyai 12 tusuk yang berbentuk sama panjang. Nah, yang pertama yaitu tusuk alas AB, terus BC, terus CD dan AD. Tusuk tegak ada AE, BF dan CG dan BH. Nah,
Terus diagonal sisi atas EG sama panjang dengan FH. Terus diagonal sisi depan AF sama panjang dengan BE. Lalu diagonal sisi belakang DG, DF, DG sama panjang dengan CH. Diagonal sisi kiri AH sama panjang dengan DF. Lalu yang terakhir diagonal sisi kanan ada BG sama panjang dengan CF. Nah, selanjutnya sifat yang kelima yaitu mempunyai 4 buah diagonal ruang. Yang pertama ada diagonal ruang AG. Lalu ada diagonal ruang CE. Terus ada diagonal ruang BH. Lalu terakhir diagonal DE. Selanjutnya sifat tabung. Yang pertama mempunyai 3 sisi. Sisi alas dan sisi atas. Nah, ini namanya sisi alas. Ini sisi atas. Selanjutnya sisi selimut berbentuk persegi panjang. Nah, ini sisi selimut bentuknya seperti persegi panjang. Sifat yang kedua yaitu mempunyai 2 busuk yang berbentuk lingkaran. Sisi alas dan sisi atas yang berbentuk lingkaran ini dinamakan busuk. Ini juga busuk. Ketiga, mempunyai diameter yaitu jarak antara sisi lingkaran pada busuknya yang melewati titik pusat. Nah, ini titik pusatnya. Kalau kita tarik dari ini ke sini, ini namanya diameter. Selanjutnya mempunyai tinggi tabung yaitu jarak antara sisi alas dan sisi atas tabung. Kalau kita tarik dari sisi atas tabung ke sisi atas tabung, nah ini dinamakan tinggi tabung. Jadi dari tabung yaitu jarak pusat lingkaran dengan busuk tabung. Nah, ini titik pusatnya. Kalau kita garis menuju ke busuk tabung, ini namanya jari-jari tabung. Selanjutnya sifat kerucut. Yang pertama itu mempunyai 2 sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, ini lingkaran ini
membahas pembuktian rumus luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus sama dengan luas dari jarinya. Teman-teman bisa lihat ini gambar kubus dan ini jari-jari kubus. Kubus terbentuk dari jari-jari kubus. Nah, jari-jari kubus itu memiliki 6 buah. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari gambar-gambar tersebut dapat disimpulkan untuk mencari luas permukaan kubus. Sama saja menghitung luas jari-jari kubus karena jari-jari kubus memiliki 6 buah persegi yang sama kongruen, maka luas permukaan dapat ditulis luas permukaan sama dengan luas jari-jari kubus, itu 6 dikali S kali S, terus 6 dikali S kuadrat. Jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus luas permukaan sama dengan 6 dikali S kuadrat. Langsung saja ke contoh-contohnya. Yang pertama, sebuah kubus memiliki panjang 5 cm. Berapa luas permukaan kubus tersebut? Nah, diketahui panjang sisi kubus yaitu tadi 5 cm. Nah, ditanya berapa luas permukaan tersebut? Penyelesaiannya, luas permukaan kubus 6 dikali S kuadrat. Nah, kita turun 6 dikali sisinya tadi 5 cm kuadrat. Turun lagi 6 dikali 5 kuadrat, berarti 5 dikali 5, berarti 25. 6 nya turun. Nah, 6 dikali 25 hasilnya 150 cm. Jadi luas permukaan kubus adalah 150 cm. Soal yang kedua, sebuah kubus memiliki luas permukaan 294 cm persegi. Berapa panjang sisi kubus? Diketahui luas permukaan kubus sama dengan 294 cm persegi. Ditanya panjang sisi kubus. Nah, penyelesaiannya luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S kuadrat. Nah, 294 sampai di sini, lalu sama dengan 6 dikali S kuadrat. Turun 294 dibagi 6 sama dengan S kuadrat. 49 sama dengan 6 S kuadrat. Nah, tadi 49 itu 7 ditulis ini, maka sama dengan. Nah, selanjutnya saya akan membuktikan rumus luas permukaan balok. Nah, yang pertama ada sisi atas dan sisi bawah. Nah, sisi bawah itu ada A, B, C, D. Dan sisi atas ada E, F, G, H. Nah, sehingga jumlah luas 2 kali dalam kurung P kali L. Kenapa bisa 2? Karena hingga jumlah luas sama dengan 2 kali dalam kurung P kali L. Kenapa bisa dapat 2? Karena sisi bawah sisi bawah ditambah sisi atas. Terus P, kenapa P bisa dikali L? Karena panjang nanti dikali lebar, sehingga rumusnya disebut 2PL. Nah, yang kedua, sisi depan dan sisi belakang. Nah, ini sisi depan AB, EF. Nah, sisi belakang itu DC,
HG. Sehingga jumlah luas sama dengan 2P kali T. Kenapa bisa dapat 2? Karena sisi depan ditambah dengan sisi belakang. P, kenapa bisa dikali T? Karena panjang dikali dengan tinggi, sehingga rumusnya 2PT. Itu sisi kanan dan sisi kiri, sehingga yang ketiga sisi kanan dan sisi kiri, yaitu sisi kanan ada BC dan FG, sedangkan sisi kiri ada AD dan TH. Nah, sehingga jumlah luas sama dengan 2 dikali L kali T. Kenapa bisa 2? Karena sisi kanan ditambah sisi kiri. Terus L dikali T karena lebar dikali tinggi, sehingga rumusnya dapat 2 LT. Nah, sehingga luas permukaan balok adalah total jumlah luas ketiga pasang sisi-sisi tersebut. Jadi, luas permukaan balok sama dengan 2 PT ditambah 2 PL. Luas permukaan balok sama dengan 2 PL ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Langsung saja ke contoh soal. Soal pertama, panjang balok 12 cm, lebar balok 16 cm, tinggi 14 cm. Nah, hitunglah luas permukaan balok. Diketahui panjang balok 12, lebar balok 6, tinggi balok 4. Nah, ditanya hitunglah luas permukaan balok. Penyelesaiannya, nah, kita masukkan angkanya. 12 dikali 6 PT berarti 12 dikali 4 LT lebar itu 6 dikali tinggi 4 turun 2, 12 dikali 6 hasilnya 72. Kurang, tambah kurang. Ditambah 12 dikali 4 hasilnya 48. Ditambah 6 dikali 4 hasilnya 24. 2. Lalu kita jumlahkan ini 72 ditambah 48 ditambah 24 hasilnya 144. Nah, sekarang kita jumlahkan 2 dikali 144 hasilnya 288 cm persegi. Jadi luas permukaan balok adalah 288 cm persegi. Saya membahas kemudian rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan luas dari jari tabung. Jari tabung terdiri dari segi tabung, sisi atas dan sisi alas. Nah, untuk membuktikan luas permukaan tabung, kita harus mencari rumus luas lingkup tabung. Nah, luas lingkup tabung sama dengan luas persegi panjang ABCD. Nah, ini persegi panjang sama dengan panjang selimut tabung dikali lebar selimut tabung sama dengan keliling lingkaran sisi atas atau sisi bawah dari tinggi tabung. Nah, ketemulah rumusnya, yaitu 2I dikali P. Maka luas permukaan tabung sama dengan luas lingkup tabung ditambah luas sisi atas ditambah luas sisi alas. Dengan rumusnya 2 dikali T ditambah
pi kuadrat dikali pi kuadrat sama dengan 2pi dikali t tambah 2pi kuadrat. Lanjut saja ke contoh soal yang pertama. Seluruh kali cat berbentuk tabung memiliki jari 7 cm dan tinggi 20 cm. Itulah luas permukaan kaleng cat tersebut. Diketahui jari tabung 7 cm, tinggi tabung 20 cm. Nah, ditanya luas permukaan kaleng cat. Menurutnya luas permukaan tabung, kita masukkan rumusnya. Rumusnya 2pi 60 P ditambah F bukan 2 kali 20 dikali 20 ditambah 7. Dan boleh 20 ditambah 7 punya 22 2 dikali 22 dikali 27 hasilnya 1188 cm persegi. Jadi buat permukaan tabung adalah 1188 cm persegi. Saya menjelaskan pembuktian rumus luas permukaan pada wujud. Luas permukaan wujud dapat dihitung menggunakan jari-jari terwujud yang terdiri dari sisi bawah alas yang berbentuk lingkaran dan sisi lengkung atau selimut terwujud. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar yang digambar di sini. Ini sebenarnya dia adalah selimut terwujud. Nah, jadi selimut terwujud itu merupakan sebuah unit lingkaran dengan ukuran panjang dari BC atau BA sama dengan garis lukis terwujud atau ditulis dengan S. Nah, panjang busur AC sama dengan keliling lingkaran alas terwujud. Luas selimut terwujud dapat ditentukan dengan perbandingan luas unit lingkaran ABC dibagi luas lingkaran besar sama dengan panjang busur kecil AC dibagi keliling lingkaran besar. Nah, luas selimut terwujud dibagi pi S kuadrat sama dengan rumusnya, yaitu rumusnya 2pi dibagi 2pi S. Nah, sedangkan selimut terwujud
Panjangkan lukis tadi 20 cm. Nah, yang ditanya luas permukaan kerucut. Penyelesaiannya, luas permukaan kerucut kita masukkan rumusnya itu PR dalam kurung S ditambah R. Nah, kita masukkan angkanya. Kita menggunakan, oh ya, Pi itu ada 2. Kalau kelipatannya 7, berarti kita menggunakan Pi 22/7. Kalau yang satunya lagi, kalau kelipatannya bukan 7, ini menggunakan 3,14. Karena, nah jadi kita menggunakan Pi yang 22/7. Jadi tulis 22/7 dikali 14 dikali dalam kurung 20 ditambah 14 dengan 22 dikali 2 dikali, jadi makan 20 ditambah 14 artinya 34. Lalu 22 dikali 2 dikali 34 artinya 1496 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 1496 cm persegi. Terakhir yaitu pembuktian rumus luas permukaan prisma. Luas prisma dapat dihitung dengan menggunakan jari-jari prisma. Caranya menjumlahkan semua luas bangun datar pada jari-jari. Nah, teman-teman bisa lihat gambar prisma. Ini gambar jari-jari prisma. Prisma terbuat dari jari-jari prisma. Itu ada yang persegi panjang, terus ada yang persegi, ada yang bentuk segitiga. Nah, prisma segitiga ABCDEF memiliki sepasang segitiga yang identik dan 3 buah persegi panjang sebagai sisi tegak. Nah, ini sisi tegaknya. Maka luas permukaan prisma sama dengan luas segitiga ABC. Ini ABC. Luas segitiga DEF. Lalu luas segitiga itu ada luas segitiga tegak EAJ. Lalu luas segitiga Nah, luas permukaan prisma itu ada luas segitiga ABC. Lalu luas EDBA, luas DEAB, dan luas DFCA, dan luas FEBC. Nah, terus 2 dikali luas segitiga ABC ditambah luas EDAB ditambah luas DEFC DEAC ditambah luas FEBC dengan dalam kurung 2 dikali luas alas ditambah luas bidang dan luas bidang-bidang 2. Nah, jadi luas permukaan itu dinyatakan dengan rumus luas permukaan prisma. Ini rumusnya yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas bidang-bidang 2. Langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah prisma alas berbentuk segitiga satu siku dengan panjang sisi 4 cm, 6 cm, 8 cm, dan tinggi prisma adalah 14. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah,
Diketahui sisi segitiga itu ada 4, 6, 8. Ininya di Wisma itu 14. Ditanya luas permukaan Wisma. Siapkan rumusnya, yaitu 2 dikali luas alas tambah luas bidang-bidang tegak. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka ini kita turun, maka setengah dikali turun. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka setengah dikali 4 dikali 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dikali 14. Nah, kita coret duanya 6 diganti 4 ada bilangan yang bisa dibagi. Kita coret 6 dan 2. Ini 3. 1 dikali 4, 4 dikali 3, 12. Tambah 4 ditambah 6 ditambah 8. 4 ditambah 6 ditambah 8 dikali 14, hasilnya 252. Kita jumlahkan 2 dikali 12 ditambah 256. 2 dikali 12 hasilnya 24 tambah turun 252. Nah, 24 ditambah 252 hasilnya 276 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan Wisma adalah 276 cm persegi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.